Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Mbak Bening, mulai dari komitmen, kemudian pengajuan tagihan, kemudian mekanisme pembayaran, ada LS, UP, dan sekarang kita akan lanjut ke mekanisme pembayaran TUP atau tambahan uang persediaan. TUP ini diperlukan dalam hal UP pada bendahara tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak atau tidak dapat ditunda. Untuk mengajukan ini, ada norma-norma yang harus dipatuhi, yakni diajukan kepada Kepala KPPN dengan rincian rencana penggunaan TUP. KPPN dapat menyetujui atau menolak untuk keseluruhan atau sebagian permohonan. Untuk pertanggungjawabannya, TUP ini harus dipertanggungjawabkan seluruhnya dalam waktu 1 bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Dan sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke kas negara paling lama 2 hari kerja setelah batas waktu 1 bulan. Dalam hal dibutuhkan perpanjangan TUP yang melampaui 1 bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai mekanisme-mekanisme pembayaran, kemudian kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yakni tahapan pengujian dan penyelesaian tagihan. Tahapan pengujian tagihan. Tahapan ini secara prinsip masih sama seperti yang diatur pada PMK 190, di mana PPK melakukan pengujian material, kemudian bendahara melakukan pengujian terhadap SPB yang disampaikan oleh PPK, sebagaimana yang diatur pada PP 45 tahun 2013. Hanya saja yang baru di PMK 210 ini untuk prosesnya sudah mengakomodir uh, elektronik, gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Di antaranya penerbitan SPPLS, UP, TUP, GUP nihil, PTUP, dan SPBY menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Dan pengesahannya menggunakan TTE tersertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke proses pengujian SPP dan penyampaian SPM. Pengujian SPP ini prosesnya ada di PPSPM ya Bapak Ibu. Jadi dalam penyelesaian tagihan, PPSPM ini melakukan pengujian formal atas SPP beserta kelengkapannya yang disampaikan dari PPK. Dalam PMK 210 ini, pengujian telah dilakukan secara elektronik. Jadi pengujiannya itu masih bisa eh, secara manual juga, namun sudah diakomodir untuk dilakukan secara elektronik. Namun pengesahannya menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Jadi pengesahan untuk SPMLS, UP, TUP, GUP nihil, PTUP sudah menggunakan TTE tersertifikasi. Dan untuk aplikasi yang digunakan juga aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal ini yakni aplikasi Sakti, sehingga formatnya hanya satu, tidak ada variasi karena uh, tidak ada aplikasi lain yang digunakan selain Sakti. Bapak Ibu, kita masuk ke bagian terakhir yakni pengujian SPM oleh KPPN dan proses penerbitan SP2D. Jadi pengujian SPM ini sudah dilakukan secara elektronik, gitu, Bapak Ibu. Kita sudah mengikuti perkembangan zaman, diakomodir dalam PMK ini. Seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi bersama Mbak Bening juga, pada PMK 210 ini ada hal-hal yang secara prinsip masih sama dengan PMK 190 dan ada hal-hal baru yang diakomodir dalam PMK ini. Kemudian untuk ketentuan peralihan yang diatur pada pasal 57
bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, tata cara penandatanganan, pengujian tanda tangan, dan penyampaian SPP dan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 masih tetap berlaku sepanjang belum dapat dilakukan penerapan TTE tersertifikasi. Hal lain yang diatur dalam pasal 54 sampai 56 bahwa dalam rangka mempersiapkan sistem aplikasi dan TTE elektronik tersertifikasi, Menteri Keuangan, CQ, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penahapan implementasi pembayaran dengan sistem aplikasi dan TTE elektronik tersertifikasi. Dalam hal sistem dan atau tanda tangan elektronik belum tersedia atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, tata cara pembayaran atas beban di APBN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Jadi hal-hal ini diatur dalam bagian akhir PMK 210 ini. Sekarang DJPP sedang melakukan pengelompokan gitu terhadap satker-satker yang atau KL-KL yang sudah bisa menggunakan implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan mana yang belum. Terhadap KL yang sudah bisa menerapkan TTE elektronik tersertifikasi ini sudah dapat menggunakan mekanisme yang diatur pada PMK 210 ini. Namun dalam hal belum memiliki TTE elektronik tersertifikasi, maka masih menggunakan yang diatur pada PMK 190. Kemudian ketentuan penutup pada pasal 58, PMK ini mencabut PMK nomor 190 PMK 05 2012 junto PMK 178 garing PMK 08 garing 2018. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika terdapat hal-hal yang akan didiskusikan, dapat melakukan diskusi pada komentar. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.